Salah satu yang menarik perhatian bagiku, mengangkat cerita daerah atau cerita rakyat adalah pelajarannya atau tafsir di balik cerita itu, seperti di balik cerita legenda Kubah Terbang. Pada tahun 2017, cerita ini menjadi nominasi Lomba Cerita Rakyat Sumatera Utara yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Utara. Cerita itu kemudian kujadikan buku dan diterbitkan salah satu penerbit di Medan. Apakah ada yang tahu cerita legenda Kubah Terbang? Bagi yang belum tahu, inilah cerita Kubah Terbang. Cerita tentang kesetiaan seorang murid pada gurunya. Seorang murid yang bodoh, paling bodoh sebodoh-bodohnya. Namun berkat kesetiaannya pada gurunya, akhirnya dia berubah jadi pintar, sepintar-pintarnya. Kesetiaannya sampai mati. Ketika sang murid wafat, yang dikebumikan di pesisir, kuburan berikut kubahnya terbang di samping makam gurunya di daerah perbukitan. Untuk keperluan itu, aku melakukan riset kecil-kecilan. Selain mendengarkan cerita yang sudah lama terdengar dari mulut ke mulut, mencari tahu lokasi makam keramat Kubah Terbang. Berada di Dusun 5, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumba. Iya, benar, berada tak jauh dari makam Goca Pahlawan di video sebelumnya. Hanya saja karena ada bekas pengerukan bukit, seolah-olah terpisah arealnya. Makam Goca Pahlawan di Desa Latnasen Nama, sementara makam Kubah Terbang berada di Desa Sigara-Gara. Menuju ke makam Syekh Kubah Terbang, kita melewati perumahan Bumi Sedang Damai, Desa Sigara-Gara, Patumba. Nah, persis berbatasan dengan perumahan inilah letak makam Kubah Terbang. Letaknya di atas bukit. Setelah melewati puluhan anak tangga, kita berada di areal pemakaman yang sejuk berangin itu. Di sana ada beberapa makam, namun hanya 2 makam yang cukup menonjol yang ada di situ, yaitu makam gurunya Syekh Kubah Terbang yang ditandai dengan Aulia Allah dan makam muridnya yang disebut Syekh Kubah Terbang. Juru kuncinya namanya Mendiang Pak Syukur, udah meninggal dia. Jadi selama dia meninggal, ya awaklah jadi merawatnya itu, yang merawat dan membersihkan makam itu aja. Kalau dulu emang dia sekalian juru kunci gitu. Kalau yang ziarah-ziarah gitu kita kan nggak bisa bilang mau niatnya apa gitu kan. Jadi aku nggak bisa bilang kalau memang himbauannya dia memang niat bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau niatnya dia entah yang enggak ya resiko tanggungnya gitu. Nah, kalau sekali datang nanti kadang rame, entah dari mana lah, entah dari Jakarta, dari semalam dari Banten, dari Jawa sana, sengaja nengok ziarah sini kan, Banten ada pesta, itu ku antar ke sana.
Itu yang banyak dari Pantai Cermin yang sering. Kalau dari luar kota itu dari Pekanbaru, dari Padang, dari apa ini Jawa, Jakarta, ya kadang-kadang ada. Kalau orang-orang jauh tuh tahu nyawa, aku tanya itu datang dari mana Pak? Dari sini, itu aja. Bagaimana cerita lengkap Syekh Kuba terbang? Beginilah ceritanya. Konon murid oleh Allah, seorang anak yatim piatu bernama Ahmad, tinggal bersama ibunya di Labuhan. Oleh ibunya ia diantar pada Syekh, sebut saja oleh Allah, untuk berguru. Sayang, Ahmad murid yang teramat bodoh sehingga tertinggal dari teman-temannya. Bahkan sering direndahkan dan jadi bahan tertawaan teman-temannya. Tapi kelebihan Ahmad, seorang murid yang setia dan patuh pada gurunya. Suatu ketika sang guru hendak berhaji. Ahmad ingin sekali ikut. Sang guru mengingatkan kalau mau berhaji, belajar dulu dengan baik baru boleh berhaji. Sedangkan saat itu Ahmad membaca Iqra pun belum bisa. Tapi Ahmad berkeras ingin ikut, sehingga guru berputus asa dan mengingatkan pada Ahmad untuk membaca kalimat ini. Tunu-tunu keladi, selusupkan di bawah batang, menuntut ilmu tak menjadi, terbang tak kelihatan. Demi bisa ikut, Ahmad menurut dengan sepenuh hati. Ia hafalkan kalimat itu. Kalimat mirip mantra, mantra yang sebetulnya hanya menghibur saja. Pada saat mengantar sang guru bersama teman-temannya di Pelabuhan Belawan, Ahmad terus menghafalkan kalimat yang diberikan gurunya. Semua tahu Ahmad tak bisa menghafalnya. Sementara membaca Iqra saja, ingat alif lupa ba, ingat ba lupa ta, dan seterusnya. Ahmad menangis meraung-raung saat kapal berangkat. Dia manjat pohon kelapa sampai pucuk demi melihat kapal yang perlahan menjauh, sambil menghafal pesan gurunya. Tunu-tunu keladi, selup-sukan di bawah batang, menuntut ilmu tak menjadi, terbang tak kelihatan. Ahmad berteriak ingin ikut, sambil hafalan berkumandang terus berteriak, sampai kapal di pandangan mata menjadi titik, dan akhirnya tak terlihat. Di kota Mekah, alangkah terkejutnya sang guru melihat Ahmad sudah menunggunya. Keduanya berpelukan. Tak menyangka Ahmad bisa sampai, bahkan lebih dulu bisa sampai untuk menunggunya. Mereka kemudian berhaji bersama. Hingga kemudian mereka pulang berhaji, cerita ini sampai kepada kawan-kawannya. Ahmad tak lagi dipandang sebelah mata. Apalagi sejak itu ia menjadi pintar. Ahmad ditugaskan menggantikan sang guru yang hendak pindah ke daerah perbukitan. Ahmad pun terima amanah itu sampai dia wafat. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada warga bahwa kelak kalau dia wafat, jenazahnya dimakamkan di samping makam gurunya. Rupanya saat Ahmad wafat, warga lupa terhadap wasiat itu. Dia dimakamkan di pemakaman umum di Labuhan. Keesokan harinya, warga geger. Makam Ahmad berikut kubah penutupnya tidak ada di tempatnya.
Sementara di tempat terpisah di daerah perbukitan, saat yang sama warga bertanya-tanya tentang kuburan baru di sisi makam Tuan Guru, padahal tidak ada yang meninggal. Dua cerita itu bertemu. Kemudian warga menyimpulkan kuburan amat pindah sendiri. Mereka menandai peristiwa itu sebagai peristiwa Syekh Kubah Terbang. Makam keramat Syekh Kubah Terbang secara administratif berada di wilayah Patumbak di Sedang, Sumatera Utara. Pada zaman dahulu, wilayah ini masuk dalam kerajaan Litua. Makanya, selain makam Syekh Kubah Terbang di kawasan ini, seperti dalam video sebelumnya, ditemukan juga makam Gocah Pahlawan pendiri di Litua. Dengar cerita sejarahnya katanya ada kaitan keluarga gitu. Entah satu guru, entah satu apa, nggak tahu lah gitu. Kalau cerita orang ada kaitannya keluarga. Makam Panglima Gocah Pahlawan dengan Syekh Kubah Terbang. Moral cerita dari Syekh Kubah Terbang adalah tentang kekuatan sebuah keyakinan, kepatuhan pada guru, dan amanah serta wasiat yang wajib dilaksanakan. Bahwa keinginan yang kuat bisa mengalahkan keterbatasan. Modalnya harus yakin dan belajar bersungguh-sungguh serta patuh pada guru.